Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat beriman, kali ini saya akan mencoba mengkhatam satu kitab yang bernama Tanqihul Qaul. Kitab ini berisi hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang fadail a'mal. Doakan saya, semoga saya sukses mengkhatam kitab ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Al-babul awwalu fi fadilatil ilmi wal ulama. Bab yang pertama menerangkan tentang fadilah ilmu dan ulama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam libni Mas'udin radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, "Ya bana Mas'udin, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, la tamassu qalaman wala taktubu harfan, khairul laka min itqi alfi raqabatin." Wahai Ibnu Mas'ud, dudukmu sesaat di dalam majelis ilmu, tidak engkau sentuh akan pulpen, tidak engkau tulis pula satu huruf, itu lebih baik bagimu daripada memerdekakan 1000 budak. Sahabat beriman, begitu besar pahala duduk di majelis ilmu. Sesuai dengan hadis ini, 1 jam saja kita duduk di majelis ilmu. Jangankan untuk menulis, memegang pulpen saja tidak. Maka 1 jam itu akan dibalas dengan pahala memerdekakan 1000 budak. Malah lebih besar daripada itu. Subhanallah. Kemudian, wa nawruka ila wajhil alimi khairul laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Pandanganmu kepada wajah orang alim itu lebih baik bagimu daripada 1000 kuda, 1000 ekor kuda yang engkau sedekahkan di perang sabilillah. Subhanallah. Kita memandang wajah ulama dengan pandangan yang bagus. Ketika memandang wajah ulama, hati kita senang, hati kita tentram, maka Allah memberikan pahala. Cuma dengan memandang, Allah memberikan pahala seperti kita bersedekah 1000 ekor kuda di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, wasalamuka 'alal alimi khairul laka min ibadati alfi sanatin. Engkau memberi salam kepada orang alim itu lebih baik bagimu daripada ibadah 1000 tahun. Subhanallah. Begitu besar pahala kita sebagai umat Nabi Muhammad. Memberi salam saja terhadap orang alim. Assalamualaikum. Maka pahala salam itu sama, malah melebihi pahala ibadah selama 1000 tahun. Kemudian hadis yang kedua. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, faqihun wahidun mutawarri'un asyaddu ala syaitan min alfi abidin mujtahidin jahilin wira'in. Telah berkatalah Nabi SAW, seorang faqih, seorang ahli fikih yang wara' lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1000 ahli ibadah yang bersungguh-sungguh tapi dia jahil walaupun dia seorang yang wara'. Ini menjelaskan tentang
begitu tingginya keutamaan seorang ahli fikih. Seorang ahli fikih saja yang wara' itu adalah orang yang menjauhkan diri daripada yang haram. Seorang ahli fikih yang wara' jauh lebih ditakuti oleh setan daripada 1000 ahli ibadah yang wara' tetapi dia jahil, tidak alim dalam ilmu fikih. Subhanallah. Hadis yang ketiga, wa qala sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakibi. Telah berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan seorang alim di atas seorang ahli ibadah sama seperti keutamaan bulan purnama dibandingkan dengan bintang-bintang. Seorang orang alim dibandingkan dengan seorang ahli ibadah, perbandingannya seperti bulan purnama dengan banyak bintang. Coba kita perhatikan di malam hari. Ketika beribu bintang terbit di angkasa, tidak mampu menerangi bumi. Tetapi ketika terbit bulan purnama, maka seluruh isi bumi terang. Begitulah perbandingan di antara orang alim dengan ahli ibadah. Kemudian hadis selanjutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man intaqala yata'allamu ilman ghufira lahu qabla ay yakhtua. Telah berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpindah untuk belajar satu ilmu, maka Allah akan mengampuni dosanya sebelum dia melangkah. Seseorang berangkat menuju majelis ilmu, maka sebelum langkah pertama, sebelum dia melangkah, Allah sudah mengampuni dosa-dosanya. Tapi ingat, dosa yang dimaksud di sini adalah dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar tidak diampuni, karena hanya bisa diampuni dengan taubat nasuha. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, akrimul ulama'a fa innahum 'indallahi kurama'u mukramuna. Nah, telah berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akrimul ulama, muliakanlah ulama, karena sesungguhnya mereka di sisi Allah adalah kurama. Kurama itu artinya mukhtarun, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mukarramun. Mukarramun itu artinya orang-orang yang dimuliakan oleh malaikat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man nadhara ila wajhil alimi nadratan fa fariha biha khalaqallahu ta'ala min tilkan nadrati malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang memandang wajah ulama satu kali pandangan saja, kemudian ia senang dengan pandangan tersebut, maka dengan pandangan tersebut Allah akan menciptakan seorang malaikat yang akan selalu senantiasa beristighfar untuknya hingga hari kiamat. Subhanallah. Kemudian hadis selanjutnya, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man akrama aliman faqad akramani wa man akramani faqad akramallaha wa man akramallaha fama'wahul jannah. Berkatalah Nabi SAW, barang siapa yang memuliakan orang alim, faqad akramani, maka sungguh dia telah memuliakan aku. Waman akramani faqad akramallah, dan barang siapa yang telah memuliakanku, kata Nabi, maka sungguh dia telah memuliakan Allah. Waman akramallahu,
Dan barang siapa yang telah memuliakan Allah, fama'wahul jannah, maka tempatnya adalah surga. Subhanallah. Hadis selanjutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, naumul alimi afdalu min ibadatil jahili. Telah berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidurnya orang alim itu lebih utama, lebih baik daripada ibadahnya orang jahil. Bayangkan, seorang alim tidur dibandingkan dengan seorang yang jahil yang beribadah, lebih baik tidurnya orang alim. Kemudian hadis selanjutnya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bih kana afdalu min ay yusalliya alfa raka'atin tatawuan. Telah berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi, barang siapa yang belajar satu bab daripada ilmu, ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi, apakah ilmu tersebut kemudian dia amalkan ataupun tidak, kana afdalu min ayyusalliya alfa raka'atin tatawuan, maka belajar tersebut lebih afdal daripada ia salat sunat 1000 rakaat. Subhanallah. Bayangkan satu bab saja kita belajar ilmu. Apakah setelah belajar kita amalkan ataupun tidak, maka pahala belajar ilmu tersebut lebih besar daripada salat sunat 1000 rakaat. Kemudian waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman faka'annama zarani, wa man safaha aliman faka'annama safahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya, wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Telah berkatalah Nabi SAW, barang siapa yang mengunjungi orang alim, barang siapa yang berkunjung ke rumah orang alim, faka'annama zarani, seolah-olah dia telah mengunjungiku. Kemudian waman safaha aliman, dan barang siapa yang berjabat tangan dengan orang alim, faka'annama safahani, maka seolah-olah dia telah berjabat tangan denganku, kata Nabi. Waman jalasa aliman, kemudian barang siapa yang duduk dengan orang alim, faka'annama jalasani, seolah-olah dia duduk denganku, fit dunia, di dalam dunia. Waman jalasani fit dunia, dan barang siapa yang pernah duduk denganku di dunia, ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah, maka akan aku dudukkan dia bersamaku di hari kiamat. Subhanallah. Sahabat beriman, dari sekian banyak hadis yang telah kita uraikan, jelaslah bahwa Allah dan Rasul sangat mencintai ilmu dan ulama. Nabi sangat menganjurkan kita mendekat dengan ulama. Apa tujuannya kita dekat dengan ulama? Tujuannya adalah untuk mengambil iktibar, untuk mengambil pelajaran. Adapun apabila kita cuma dekat dengan ulama tapi tidak mau mengambil iktibar, jangankan dekat dengan ulama, dekat dengan Nabi saja, dekat dengan Nabi pun tidak akan bermanfaat. Na'udzubillah. Sekian dulu video kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.